dan para mahasiswa sekalian. Saya mengucapkan juga selamat ulang tahun ya, kan Dies Natalis ke-85. 60. Usia yang sudah matang, apalagi kalau itu sebuah institusi ya, biasanya institusi cepat bubar. Semoga Universitas Hasanuddin bisa berusia seperti Akademia Plato 900 tahun. Nggak bayang. Nah, saudara-saudara sekalian, pada sore hari ini saya mau ngajak berpikir sebentar ya. Karena filsafat itu ya memang pekerjaannya mengajak berpikir. Nah, kita semua di sini mempelajari ilmu yang disebut humaniora. Nah, ilmu humaniora itu kan dalam sejarah itu muncul bersamaan dengan humanisme. Humanisme Renaissance, kemudian juga humanisme pencerahan, dan akhirnya terbentuk suatu lapisan sosial baru di dalam masa modern yang disebut kaum humanis. Nah, kaum humanis ini adalah cikal bakal dari intelektual baru di zaman modern yang berdiri otonom dari para intelektual lama. Intelektual lama itu adalah para ulama keagamaan. Ini kita bicara tentang terjadinya peradaban modern ya di barat Eropa. Nah, humaniora yang kemudian dikenal sebagai humanities itu fokus pada persoalan manusia, bahasa, kebudayaan, barangkali juga sedikit banyak bagaimana kaitan hal-hal itu dengan alam dan masyarakat, sesuatu yang berbeda dari pendekatan-pendekatan abad pertengahan, yaitu berkaitan dengan agama. Jadi ilmu-ilmu yang kemudian kita sebut sebagai humaniora itu memang modern dan bergerak dengan satu kepastian dan keyakinan diri yang cukup besar untuk menjelaskan banyak hal di dalam modernitas sehingga kita dapatkan keadaan seperti itu. Nah, tantangannya sangat berat karena di era pencerahan abad ke-18 ilmu-ilmu alam itu berkembang pesat. Nah, lalu muncul suatu katakan suatu keadaan dilematis dari pihak humaniora atau humanities kalau ini mau menjadi sains. Saya baca di sini namanya cultural sciences gitu ya, sains, karena tidak ada kata lain untuk memberi nama pendekatan baru sejak Renaissance ini selain siensia. Padahal siensia dalam bahasa Latin itu berarti pengetahuan, knowledge sebetulnya, bukan science ya. Nah, tapi kalau sudah berkembang di abad ke-17 dan 18 suatu siensia baru yang didorong oleh Newton. Nah, lalu sains dalam pengertian baru, sains dalam pengertian baru itu lekat dengan ilmu alam, sehingga cultural sciences terkesan membonceng ilmu alam untuk merasa punya harga diri di hadapan dunia ilmu pengetahuan. Kalau tidak ada kata sains, nanti kita tidak dipercaya, begitu ya. Tapi sebetulnya tidak demikian. Satu hal yang diperoleh lewat tekanan semacam itu adalah upaya dari para pemikir humaniora di dalam filsafat untuk menemukan suatu metode tersendiri yang berdiri otonom dari ilmu alam. Orang seperti Wilhelm Dilthey akhirnya muncul, Weber muncul, lalu para sosiolog
modern muncul, psikologi muncul, antropologi baru muncul, dan seterusnya. Nah, ini adalah era keemasan dari humaniora, Renaissance, kemudian pencerahan. Tapi kondisi sudah banyak berubah, saudara. Kita tidak lagi di zaman itu. Tadi saya senang sekali mendengar bahwa kegiatan di sini cukup rajin untuk menerapkan teknologi baru dalam penelitian humaniora. Tapi itu yang ingin saya ajak berpikir pada Anda semua. Apakah bijaksana kalau kita mengalami teknologisasi dalam humaniora? Ada dua ekstrem. Tidak mau memakai teknologi baru sama sekali, katakan ekstrem konservatif, tapi juga ada yang sangat progresif, hyper progresif, sama seluruhnya kita pakai teknologi. Nah, saya mau mengajak berpikir sekarang karena ciri eksesif dari penggunaan teknologi, meskipun di masyarakat kita belum sampai fenomenal, tapi mulai fenomenal. Kelihatan dari bagaimana aktivitas warga biasa sehari-hari dalam memakai teknologi, khususnya smartphone. Artinya cepat atau lambat apa yang akan saya sampaikan pada sore hari ini akan sampai juga dalam masyarakat kita. Nah, saudara, apa yang kita sebut sebagai humaniora dan humanities itu menurut Oxford English Dictionary itu disiplin-disiplin yang mempelajari kebudayaan manusia seperti sastra, filsafat, sejarah, seni, musik, dan juga bahasa. Nah, artinya ada satu tujuan moral dari studi humaniora ini di belakangnya. Dan tujuan moral itu bisa dirunut kembali pada gerakan humanisme awal. Betul. Yang pertama adalah menghargai martabat manusia. Kedua, membangun empati dan bela rasa. Yang tiga, menumbuhkan kesadaran etis. Keempat, mencegah dehumanisasi, lalu menguatkan tanggung jawab sosial dan ekologis, membentuk imajinasi moral, dan menjaga pluralitas dan toleransi. Saya ingin menarik perhatian Anda pada dua hal, yaitu menghargai martabat manusia dan mencegah dehumanisasi. Mengapa? Tanpa kita sadari, penggunaan teknologi digital maupun teknologi AI saat ini sudah memojokkan kita pada situasi yang cukup mencemaskan. Kita, manusia, sore ini saya memakai pernyataan yang mungkin agak ekstrim, tapi bolehlah kita diskusikan lagi. Di era seperti sekarang, era AI dan era digital ini, mesin menjadi makin mirip manusia. Tapi sebaliknya, manusia menjadi makin mirip seperti mesin. Ini saya akan buktikan bahwa itu terjadi. Kita sudah melewati berbagai era di dalam proses komunikasi antar manusia, yaitu era diskursus rasional, era mediasi, dan infokrasi. Saya mengacu pada apa yang dikemukakan oleh seorang filsuf Jerman keturunan Korea, Byung-Chul Han. Nah, jadi era diskursus rasional adalah era komunikasi politis, seperti ketika kita ada dalam kafe, ngobrol, hadir dengan seluruh diri kita dan kita ngobrol dengan orang. Di sini ada
yang dibangun yaitu ruang publik. Dan kritik menjadi senjata pada era itu. Cikal bakalnya tentu di zaman pencerahan, dan kalau kita mengacu pada pemikir di dalam filsafat itu, Habermas menulis The Structural Transformation of Public Sphere, buku yang sangat terkenal. Dia sangat mengidealkan apa yang terjadi di abad 18, yaitu pada saat di Eropa banyak didirikan kafe-kafe, lalu teater-teater, lalu juga ada pos. Nah, pada saat itu orang bisa berdiskusi bebas tentang kepentingan publik. Nah, diskusi bebas itu ikut mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik yang terjadi pada masa itu. Nah, dari situlah muncul konsep yang sekarang kita kenal sebagai public sphere atau ruang publik. Tetapi sejak muncul televisi, radio, ya, kita masuk dalam era mediasi, itu kondisinya sudah mulai berubah. Ketika ada televisi, orang berkumpul tapi satu arah melihat alat itu, ya. Radio juga telinga ke arah itu, tapi tidak saling bicara. Tapi baik di era diskursus maupun di era mediasi, ada komunitas, ada publik. Dan di era mediasi, politik masih tunduk pada logika media massa. Artinya kita masih ingat di era Orde Baru itu bisa disebut sebagai era mediasi. Media oleh rezim otoriter diberangus, dikendalikan. Karena kunci untuk mengendalikan masyarakat ya media. Artinya masyarakat itu juga bersuara hanya lewat media. Nah, era itu sudah berubah sekarang. Era sekarang itu adalah era infokrasi. Tidak ada lagi komunitas. Yang ada adalah communication without community. Ya, Anda akan mengatakan begini, saya punya WA group. WA group bukan komunitas. Itu hanya echo chamber. Hanya ada positivitas, tidak ada negativitas. Negativitas yang dimaksud adalah kritik. Lalu, kalau memang ada yang mengkritik, tapi kemudian tidak ada kritik terhadap kritik. Kritiknya digongi oleh yang lain. Gitu ya. Jadi orang mengalami konformisme baru di dalam era infokrasi, sehingga tidak ada yang baru. Era infokrasi itu bukan era yang boleh dikatakan sebagai perbaikan dari demokrasi, malah era di mana demokrasi mengalami kelumpuhan. Demokrasi mengalami sulitnya menemukan pandangan-pandangan yang tajam, yang melawan arus, malah menemukan orang yang banyak mengalami konformisme ada di sana. Nah, maka dari itu politik kalau ada di dalam era diskursus itu masih dipimpin oleh ruang publik. Di era mediasi tunduk pada logika media massa. Di era infokrasi ada dalam infodemik seperti pandemi, jadi seperti virus, ya. Memang disebut viral. No viral, no justice katanya. Nah, no viral, no justice itu adalah jargon infokrasi yang artinya begini, kita dalam keadaan tidak berdaya, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, karena di dalam era infokrasi, individu tidak ada, kelompok juga tidak ada. Yang sosial tidak ada, yang individual juga tidak ada. Yang ada adalah yang digital. Ada sesuatu yang bercakap-cakap di sana. Tapi sesuatu yang bercakap-cakap di sana tidak bisa ditarik kembali kecuali kalau ditemukan sosoknya siapa yang ngomong. Nah, di era seperti sekarang informasi menjadi senjata. Ini adalah keadaan kita. Kita berharap demokrasi akan mencapai tujuannya lewat sarana komunikasi digital. Tapi persis dalam komunikasi digital
demokrasi mengalami hambatan-hambatan yang cukup berarti. Oke, ini hanya lanskap teoretis tentang epoke ya. Tapi saya tidak ingin bicara mengenai hal itu. Yang ingin saya bicarakan adalah ini. Apakah dalam setiap tahap itu kita memasukkan satu unsur yang penting, yaitu tubuh. Saya akan mengatakan begini. Di era diskursus, tubuh masih ada. Di era mediasi, tubuh juga masih ada. Orang yang nonton TV gitu, bersama-sama, hanya satu arah. Tapi di era infograsi, tidak ada lagi tubuh. Terpecah mana-mana. Kita lihat. Saudara-saudara, sedikit menelusuri sejarah. Orang-orang yang belajar filsafat itu selalu saja menemukan hal-hal baru dari filsuf-filsuf kuno. Sering dikatakan sebetulnya orang-orang zaman dulu lebih pintar daripada orang-orang zaman sekarang, karena apa yang dikatakan sampai sekarang masih relevan. Sampai Alfred Todd Whitehead mengatakan sejarah filsafat tidak lain daripada catatan kaki pada Plato misalnya. Nah benar, kalau kita lihat Plato itu sejak lama adalah seorang yang mencoba untuk membangun satu proyek. Proyeknya saya sebut sebagai proyek pikiran tanpa tubuh, atau disembodied mind. Upaya untuk memisahkan pikiran dari tubuh. Bagaimana ini? Nah, dia mengatakan begini ya, ada yang disebut ide. Kalau saya berpikir, misalnya saya berpikir apel gitu ya. Menurut Plato, apel yang ada di dalam kepala ini itu hanyalah cermin dari apel yang ada di dunia ide sana. Jadi ide yang ada di sana itu lebih real daripada ide yang ada di kepala ini. Oh, itu orang kuno masih berpikir seperti itu. Tapi apakah kita lebih baik daripada dia? Saya kira enggak. Kita ribut mengenai NKRI, kita ribut mengenai demokrasi, kita ribut mengenai agama, kadang-kadang ribut juga mengenai sains dan sebagainya. Itu semua kan ide yang kadang-kadang ada di luar kepala kita dan bukan di dalam kepala kita. Sebagian ada di dalam kepala kita, tapi kita akan senang kalau ide itu ada di luar kepala sehingga kita katakan objektif. Jadi kalau apel ada betul di luar kepala kita, kita katakan objektif. Nah, ide apel juga objektif. Nah, di abad pertengahan itu terwujud dalam bentuk teologi, dalam bentuk filsafat, dan di era modern dalam bentuk sains. Pikiran tanpa tubuh, disembodied mind. Di zaman modern, saudara-saudara, proyek pikiran tanpa tubuh diinisiasi oleh Descartes. Descartes itu filsuf terkenal ya, yang bisa disebut sebagai bapak modernitas. Nah, kalau kita ini mengaku menjadi orang modern, tapi tidak kenal Descartes, sayang, karena dari Descartes lah kita tahu bahwa kita ini subjek, kita ini seseorang yang berpikir, gitu kan? Nah, Descartes itu membedakan antara dua entitas ya, yaitu res cogitans dan res extensa. Saya gambarkan di sini supaya bisa dimengerti sedikit banyak, karena ini adalah hal yang cukup teknis dalam filsafat, tapi oke lah, saya akan coba bicara populer yang kita sebut sebagai dualisme Cartesian. Ini
pikiran kita sebut sebagai res cogitans atau thinking think. Nah, thinking think itu isinya apa? Pikiran, imajinasi, keyakinan, konstruksi. Oke ya. Nah, ini tubuh kita sesuatu yang material. Ini disebut oleh Descartes sebagai res extensa. Isinya adalah benda, daging, ya, alam, sesuatu yang material. Oke. Nah, dua hal ini terpisah satu sama lain. Nah, Descartes mengawali secara lebih radikal di dalam sains modern disembodied mind, sehingga kalau bisa semuanya dipisahkan dari tubuh, tanpa tubuh lagi. Misalnya hipotesis, teori, konsep, interpretasi, ya, dogma, ideologi, filsafat, sains, disembodied mind semua. Kita menemukan disembodied mind dimanapun. Apalagi di kampus. Kampus ini banyak isinya disembodied mind. Karena memang tugas kita harus mengolah pikiran. Tapi hati-hati karena sebetulnya disembodied mind ini kalau tidak kita hubungkan kembali dengan tubuh, ya seperti hantu ya. Nah, saudara-saudara, disembodied mind itu kemudian didukung di dalam modernitas menjadi sistem politik, sistem hukum, sistem ekonomi, sistem pendidikan. Apa itu semua sistem-sistem itu? Apakah kita bisa tunjuk sistem pendidikan? Mana sistem hukum? Bisa nggak kita tunjuk sistem hukum dengan jari? Kalau meja ini kita tunjuk dengan jari, bisa nggak sistem hukum? Ada beroperasi di sini. Bahkan di luar pikiran kita. Sesuatu yang objektif yang mengatur kita. Ya, tentu Anda bisa mengatakan begini. Kalau kita tidak sepakat dengan sistem hukum itu, hukum bubar. Betul sekali. Tapi sulit sekali. Itu adalah konstruksi-konstruksi yang lalu menjadi objektif. Oke. Nah, saya akan beri contoh bagaimana prosesnya dalam ilmu kedokteran. Ya. Seringkali seseorang yang sakit, pasien, itu harus direduksi dulu di dalam ilmu kedokteran menjadi sejumlah data yang disebut informasi medis. Nah, informasi medis ini memang tentang tubuh dia, tapi bukan tentang tubuh yang dihayati, melainkan tentang tubuh material, objek, materi. Nah, misalnya darahnya, kolesterolnya, mungkin elektrolitnya. Ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat di sini, informasi medis ini juga disembodied mind. Nah, berdasarkan disembodied mind ini, dokter membuat tindakan medis. Yang dilupakan oleh dokter seringkali adalah dirinya, diri dari orang ini. Mereka ngobrol, saya masih ingat ketika saya sakit di ICU, tidak sangat payah, saya masih dengar ya. Jadi itu mereka ngobrol tentang hasil labnya. Saya ada di sana, tidak dianggap. Yang dianggap adalah data ini. Begitu juga semua pasien di dalam ilmu kedokteran nggak dianggap dirinya, yang dianggap data ini. Oke. Yang kedua, begitu juga dalam demokrasi. Dalam demokrasi ada tubuh-tubuh dari buruh, driver ojek, nelayan, mahasiswa, rakyat dan seterusnya. Berkeringat mereka, berdesakan, sakit, berharap, emosional, tubuh ya semuanya. Lalu direduksi menjadi elektabilitas, kuantitatif semua. Lalu ada informasi politis, itu juga disembodied mind. Misalnya elektabilitas calon berapa, polanya di mana, segmennya di mana. Tidak peduli penderitaannya seberapa banyak untuk sampai mendukung seorang calon. Yang penting angka akhirnya seperti apa. Nah, kemudian komentator dari politik demokratis mulai membahas tentang
statistik voter itu seperti dokter. Oke, lihatlah saudara-saudara, sebetulnya kita sangat kartesian, dualistik. Kita menganggap bahwa banyak konsep di sekitar kita terlepas dari tubuh. Jadi bagaimana tubuh di era AI? Tidak penting, tidak esensial untuk pengetahuan, juga tidak menentukan. Tidak menentukan. Lihat, AI sekarang menjadi peneliti. Mahasiswa menjadi pintar-pintar mendadak ya. Sejak selesai pandemi saya dari dosen itu kalau ngecek tugas-tugas mereka, bahasanya bagus. Semakin bagus bahasanya, semakin curiga saya. Biasanya agak dialek dan sebagainya, aksen ya. Kali ini kok formal sekali. Saya temukan lagi dari temannya, kok mirip-mirip, ada polanya. ChatGPT. Riset juga begitu bisa dilakukan dengan AI. Kemudian bisa menjadi pengajar. Ya. Lihat, bisa jadi pengkhotbah. Kita tahu ada gereja yang memakai AI untuk ibadahnya. Lalu bisa menggantikan dokter katanya, bisa menjadi koki. Oke, semua ini pertanyaan saya, di mana tubuh? Tubuh di mana? AI tidak bertubuh. Nah, saudara-saudara, saya menyebut terjadi efek disembodiment. Efek dari hilangnya penumbuhan. Efeknya apa? Pertama, terjadi alienasi baru di dalam masyarakat. Khususnya masyarakat yang sudah menggunakan AI, menggunakan teknologi digital. Kalau kita masih lumayan, karena kita masih tanggung-tanggung ya. Masih lumayan. Keuntungan dari sebuah masyarakat yang masih tanggung-tanggung adalah tanggung-tanggung selamat, tanggung-tanggung buntung gitu ya. Jadi nggak seluruhnya buntung gitu. Nah, kalau alienasi lama itu diakibatkan oleh mekanisasi produksi, kita ingat Pak, ya. Alienasi baru diakibatkan oleh otomatisasi produksi. Semuanya otomatis sekarang. Tinggal panggil GoFood, Gojek, ya. Lalu kemudian masukkan, menginput data, langsung dapat. Ya. Otomatis. Kalau bisa nanti ada internet of things, segalanya tersedia oleh mesin, jadi otomatis. Yang anomali dewasa ini sebetulnya manusia. Manusia menjadi anomali. Nah, ini harus hati-hati karena ada keterasikan baru, yaitu ketika ada suara di WA kita, suara manusia yang otentik, kita bisa mengabaikan. Ini agak beda dengan yang lain, anomali kan? Yang berpola ini yang saya sukai. Kita lebih mencintai pola karena pola ini kebenaran. Ya. Nanti kalau ada suara yang berbeda, anomali, disiden ini orang aneh. Padahal belum tentu. Barangkali itu sesuai manusiawi. Jadi manusia dianggap anomali algoritma dewasa ini. Yang kedua, nah ini yang menakutkan. Terjadi nihilisme baru. Kalau nihilisme lama diakibatkan oleh kehilangan iman religius. Kita ingat Nietzsche di akhir abad ke-19 mencanangkan Tuhan sudah mati. Dia memakai perumpamaan tentang seorang yang dia mengambil Diogenes dari Sinope, membawa lentera ke tengah-tengah pasar. Aku mencari Tuhan, tidak lagi menemukan. Orang gila ini mengatakan Tuhan sudah mati. Ini mengawali era yang sebetulnya dialami oleh Eropa, krisis-krisis iman religius. Ya,
boleh dikatakan sulit sekarang menemukan orang yang sungguh percaya di Eropa. Orang skeptis banyak di Eropa. Ya. Kalau Anda menjadi orang percaya di Eropa, Anda anomali di sana. Tapi kalau Anda orang yang pro dengan sains, orang yang pro dengan saksian metodis ala Kartesian, ya, wah itu kita dengar, kan? Nah, tapi saudara-saudara, nihilisme baru itu bukan akibat kehilangan iman religius, akibat kehilangan iman akan kebenaran itu sendiri. Bukankah itu yang disebut post-truth, ya? Kita nggak percaya lagi kebenaran. Kata kebenaran ini mencurigakan. Kebenaran ini sebetulnya suatu kedok untuk kekuasaan, kedok manipulasi, kedok framing, kedok apapun. Jadi jangan lagi pakai kata itu karena tidak perlu dicari juga kebenaran. Nah itu era kita. Nah, di era seperti itu, ya, terjadi nihilisme. Dalam arti ya udah, kalau nihilisme lama kan nilai-nilai itu tidak ada, kosong, silahkan isi sendiri. Kalau nihilisme yang baru ya kebenaran tidak ada. Jadi setiap orang bisa mengungkapkan kebenaran sendiri. Yang praktis berarti tidak ada kebenaran. Oke. Nah, saya cukup berbeda pendapat dari filsuf Jerman kelahiran Korea itu, Byung-Chul Han. Diagnosis saya bukan letaknya tidak pada bentuk komunikasi baru, yaitu komunikasi digital seperti yang dia katakan, yang membuat kita pada nihilisme baru, lalu juga pada alienasi baru. Bukan. Menurut saya, yang menyebabkan kita sampai pada dua hal itu adalah soal tubuh. Kita tidak lagi memperhatikan tubuh kita. Nah, oleh karena itu saya lebih banyak berguru pada fenomenologi. Saudara-saudara, mereka yang belajar filsafat tahu tiga tokoh ini, yaitu bapak fenomenologi Edmund Husserl, yang di awal abad 20 melihat perkembangan sains, baik ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial, lalu dia mengatakan nggak beres. Sains banyak interpretasi sehingga mengaburkan fenomena manusia itu sendiri. Karena interpretasi tentang manusia seperti tumpukan, ya, banyak sekali, sehingga kita tidak bisa melihat di belakang tumpukan itu apa sebetulnya. Maka dari itu orang seperti Husserl mengatakan kembalilah pada hal-hal itu sendiri. Curug Schuden Sachensel. Kembalilah pada hal-hal itu sendiri. Jadi intinya gini, kalau manusia ada di balik tumpukan, tumpukan itu dibersihkan. Nah, lalu kelihatan manusia itu seperti apa. Interpretasinya macam-macam, ada interpretasi medis, interpretasi sastra, interpretasi agama, interpretasi kedokteran, interpretasi biologi, biografi, macam-macam interpretasi. Bersih, lalu bisa ditemukan manusia sebagaimana adanya menurut dia. Lalu ada yang namanya Heidegger yang banyak bicara tentang Dasein, manusia sebagai yang terlempar. Kalau semua dibersihkan dari konstruksi pada diri manusia, yang ada adalah manusia apa adanya, yang telanjang, yang terlempar. Dasein. Ya. Lalu Merleau-Ponty. Nah, ini dengan fenomenologi tubuh. Saya lebih cenderung memakai fenomenologi Merleau-Ponty untuk argumen saya sore hari ini. Ya, bukunya berjudul Fenomenologi Persepsi. Della Fenomenologi della Perception, gitu ya. Oke. Bagaimana fenomenologi tubuh ini? Ini saya jelaskan sedikit cara kerjanya.
Barangkali di antara Anda pernah mendengar istilah fenomenologi, dan bahkan untuk riset-riset kadang-kadang ada yang mengatakan, oh riset ini adalah sebuah riset fenomenologi sebenarnya. Tapi kata fenomenologi yang dimengerti di dalam filsafat membutuhkan penjelasan lebih dalam daripada sekedar deskripsi. Ya. Nah, saya ingin menjelaskan bagaimana caranya, yaitu mata melihat sesuatu. Mata ini adalah mewakili pikiran kita sebagai peneliti yang sadar. Nah, kesadaran kita itu berciri intensional. Intensional berarti terarah pada sesuatu. Maka fenomenologi berpendapat bahwa isi kesadaran itu berkorelasi dengan realitas. Jadi konstruksi kita menurut fenomenologi tidak kosong. Jadi Anda membayangkan misalnya ya meja. Lalu lihat ada meja. Meja yang kita lihat ini memang ada di luar kesadaran kita. Bukan melulu semacam hantu di dalam kepala kita, enggak, itu ada di luar memang, karena kesadaran kita terarah pada meja itu. Contoh, melihat tubuh, maka tubuh itu memang ada sebagai satu fenomen. Nah, objek. Nah, tubuh ini sudah diinterpretasi secara banyak sekali. Misalnya kultural ya, tubuh sosial, secara gender, tubuh perempuan. Interpretasi religius ya, juga ada. Lalu banyak interpretasi semacam itu. Nah, tugas dari fenomenologi adalah membersihkan interpretasi-interpretasi itu dengan apa yang disebut memberi tanda kurung atau epoke. Nah, kita tunda dulu ya interpretasi itu. Apakah tubuh itu misalnya dalam keagamaan ya, itu adalah benda material yang dimasuki oleh roh, jiwa. Kalau di dalam dunia medis, tubuh itu organisme seperti mesin misalnya. Tunda dulu, dalam tanda kurung. Lihat baik-baik, apa itu tubuh. Ya? Nah, itu namanya epoke. Nah, lalu dari situ tubuh akan menampakkan diri apa adanya. Nah, tubuh yang dihasilkan dari epoke itu bukan tubuh material ini, melainkan tubuh yang kuhayati, disebut sebagai live body. Nah, orang Jerman mempunyai dua kata untuk tubuh. Orang Indonesia juga punya dua, badan. Nah, korban ya. Sama satu life. Life itu lebih diri kita yang punya tubuh ini. Nah, orang Indonesia juga punya life itu tubuh. Jadi bahasa Indonesia mampu untuk jadi bahasa filosofis ya. Tubuh dan badan dua hal yang berbeda, gitu ya. Nah, jadi kalau Anda sakit, misalnya terkena duri begitu, aduh sakit, badannya berdarah, tapi tubuh menghayati rasa sakit, rasa sakit, itu tubuh. Nah, di sini ada ambiguitas antara aku sebagai tubuh dan aku yang memiliki tubuh. Menurut Merleau-Ponty, aku adalah tubuh, yaitu kalau aku tidak bisa menyembunyikan diriku lagi, misalnya emosional, marah. Ketika aku marah, mata merah atau pipi merah, aku sedih, menangis, tidak ada dualitas antara aku dengan tubuh. Tapi kalau aku berpura-pura, mulai berbohong, sebetulnya dalam hatiku, aku ini membenci, tapi tersenyum kepada orang itu, aku memiliki tubuh. Karena aku mengendalikan tubuhku untuk maksud-maksudku. Nah, itu ada dualitas di dalam diri kita. Aku dan tubuhku, itu disebut je
unthought, bukan just we unthought, gitu. Bukan aku adalah tubuh. Nah, saudara, hal itu ditemukan lewat life, pengalaman kebertubuhan itu. Oke. Berarti tubuh itulah yang memungkinkan kita berada di dalam dunia ini. Sederhana sekali ya.